Perkenalkan, nama saya Mimi Tuati, mahasiswa dari kelas TKJ 1C dengan nomor induk mahasiswa 2523733065. Di sini saya akan memberitahu cara mengerjakan soal algoritma SGF preemptif. Soal yang pertama, kita kerjakan dengan cara kita melihat proses yang size-nya besar, maka dia yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, kita mulai dari P1. P1 datang di detik 0 dengan burst time 9 dan size-nya 100. P1 sementara dikerjakan, P2 datang di detik ke-1. Di detik kedua, P3 datang. Karena P3 size-nya lebih besar dari P2, maka P3 dikerjakan. Sementara dikerjakan, P4 datang. Karena size P3 lebih besar dari P4, maka P4 lanjut dikerjakan sampai pada detik kelima. Di detik kelima, P5 datang. Tetapi karena size P3 lebih besar dari P5, maka P3 lanjut dikerjakan sampai detik ke-6. Di detik ke-6, P6 datang. Karena size-nya lebih besar dari P3, maka P6 dikerjakan sampai pada detik ke-8. Di detik ke-8, P7 datang. Karena size P7 lebih besar dari P6, maka P7 lanjut dikerjakan sampai pada detik ke-9. Di detik ke-9, P8 datang. Karena P8 size-nya lebih besar dari P7, maka P8 dikerjakan sampai pada detik ke-10. Di detik ke-10, P9 datang. Karena P9 size-nya lebih besar dari P8, maka P9 dikerjakan. Di detik ke-12, P10 datang. Tapi karena size-nya lebih besar dari P10, maka P9 lanjut dikerjakan sampai pada detik ke-14. Jadi, 14 itu didapat dari 12 ditambah dengan burst time dari 9 itu 4, tapi karena sudah dikerjakan 2, maka sisa 2. Jadi 12 tambah 2 sama dengan 14. Kemudian di detik 14, kita cek kira-kira proses mana yang mau dikerjakan atau diprioritaskan. Tentunya kita harus melihat yang size-nya lebih besar. Di sini setelah kita cek, ternyata P7 itu size-nya 225. Kenapa tidak P8 saja? Karena P8 itu burst time-nya atau waktu jalannya sudah selesai karena cuma 1. P7 kita kerjakan sampai detik 18. 18 itu didapat dari 14 ditambah dengan burst time dari P7 yaitu 5, tapi karena sudah jalan satu kali jadi sisa 4, maka 14 tambah 4 sama dengan 18. Di detik ke-18, P3 datang, maka P3 dikerjakan sampai pada detik ke-20. 20 itu didapat dari 18 ditambah dengan burst time dari P3 yaitu 6, tetapi karena sudah jalan 4 kali maka sisa 2, jadi 18 ditambah 2 yaitu 20. Di detik ke-20, P10 datang. P10 dikerjakan sampai pada detik ke-22. 20 ditambah burst time dari 10 adalah 2, maka 20 tambah 2 sama dengan 22. Di detik ke-22, P2 datang. Maka P2 dikerjakan sampai pada detik ke-25. 22 itu ditambah dengan burst time dari 2, tapi karena 2 sudah jalan 2 kali, maka sisa 3. 22 tambah 3 sama dengan 25. Di detik ke-25, P1 datang. Dikerjakan sampai pada detik ke-33, masih dengan cara yang sama. Kemudian di detik ke-33, P4 datang. Maka P4 dikerjakan sampai pada detik ke-36. Kemudian di detik ke-36, P5 datang. P5 dikerjakan sampai pada detik ke-43. Setelah itu, kita hitung prosesnya, maka kita lanjut lagi menghitung nilai rata-ratanya. Yang pertama yaitu P1. P1 selesai di 25 mulai dari 1, maka 25 kurang 1 sama dengan 24. P2 selesai di 22 dan mulainya dari 2, maka 22 kurang 2 sama dengan 20.
P3 selesai di 18 mulainya dari 6, maka 18 kurang 6 sama dengan 12. P4 selesai di 33 mulainya dari 4, maka 33 kurang 4 sama dengan 29. P5 selesainya di 36 mulainya dari 5, maka 36 kurang 5 sama dengan 31. P6 selesainya di 6 dan mulainya juga dari 6, maka 6 kurang 6 sama dengan 0. P7 selesainya di 14 dan mulainya dari 9, maka 14 kurang 9 sama dengan 5. P8 selesainya di 9 dan mulainya juga dari 9, maka 9 kurang 9 sama dengan 0. P9 selesainya di 10 dan mulainya dari 10, maka 10 kurang 10 sama dengan 0. Yang terakhir P10 selesai di 20 dan mulainya dari 12, maka 20 kurang 12 sama dengan 8. Yang berikutnya kita jumlahkan mulai dari 24 ditambah 20 ditambah 12 ditambah 29 ditambah 31 ditambah 5 dan ditambah 8, hasilnya adalah 129. 129 dibagi dengan banyaknya proses. Di sini banyaknya proses adalah 10, maka 129 dibagi 10 adalah 12,9. Soal yang kedua, kita kerjakan dengan cara kita melihat proses yang size-nya lebih besar, maka dia yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, kita mulai dari P1. P1 datang di detik 0 dengan bersen 9 dan size-nya 100. P1 sementara dikerjakan, P2 datang di detik ke-1. Di detik kedua, P3 datang. Karena P3 size-nya lebih besar dari P2, maka P3 dikerjakan. Sementara dikerjakan, P4 datang. Karena size P3 lebih besar dari P4, maka P4 lanjut dikerjakan sampai pada detik kelima. Di detik kelima, P5 datang. Tetapi karena size P3 lebih besar dari P5, maka P3 lanjut dikerjakan sampai detik ke-6. Di detik ke-6, P6 datang. Karena size-nya lebih besar dari P3, maka P6 dikerjakan sampai pada detik ke-8. Di detik ke-8, P7 datang. Karena size P7 lebih besar dari P6, maka P7 lanjut dikerjakan sampai pada detik ke-9. Di detik ke-9, P8 datang. Karena P8 size-nya lebih besar dari P7, maka P8 dikerjakan sampai pada detik ke-10. Di detik ke-10, P9 datang. Karena P9 size-nya lebih besar dari P8, maka P9 dikerjakan. Di detik ke-12, P10 datang. Tapi karena size-nya lebih besar dari P10, maka P9 lanjut dikerjakan sampai pada detik ke-14. Jadi, 14 itu didapat dari 12 ditambah dengan burst time dari 9 itu 4, tapi karena sudah dikerjakan 2, maka sisa 2. Jadi 12 tambah 2 sama dengan 14. Kemudian di detik 14, kita cek kira-kira proses mana yang mau dikerjakan atau diprioritaskan. Tentunya kita harus melihat yang size-nya lebih besar. Di sini setelah kita cek, ternyata P7 itu size-nya 225. Kenapa tidak P8 saja? Karena P8 itu burst time-nya atau waktu jalannya sudah selesai karena cuma 1. P7 kita kerjakan sampai detik 18. 18 itu didapat dari 14 ditambah dengan burst time dari P7 yaitu 5, tapi karena sudah jalan satu kali jadi sisa 4, maka 14 tambah 4 sama dengan 18. Di detik ke-18, P3 datang, maka P3 dikerjakan sampai pada detik ke-20. 20 itu didapat dari 18 ditambah dengan burst time dari P3 yaitu 6, tetapi karena sudah jalan 4 kali maka sisa 2, jadi 18 ditambah 2 yaitu 20. Di detik ke-20, P10 datang. P10 dikerjakan sampai pada detik ke-22. 20 ditambah burst time dari 10 adalah 2, maka 20 tambah 2 sama dengan 22. Di detik ke-22, P2 datang. Maka P2 dikerjakan sampai pada detik ke-25. 22 itu ditambah dengan burst time dari 2, tapi karena 2 sudah jalan 2 kali, maka sisa 3. 22 tambah 3 sama dengan 25. Di detik ke-25, P1 datang. Dikerjakan sampai pada detik ke-33, masih dengan cara yang sama.
Kemudian di detik ke-33 P4 datang, maka P4 dikerjakan sampai pada detik ke-36. Kemudian di detik ke-36 P5 datang, P5 dikerjakan sampai pada detik ke-43. Setelah itu kita hitung prosesnya, maka kita lanjut lagi menghitung nilai rata-ratanya. Yang pertama yaitu P1. P1 selesai di 25 mulai dari 1, maka 25 kurang 1 sama dengan 24. P2 selesai di 22 dan mulainya dari 2, maka 22 kurang 2 sama dengan 20. P3 selesai di 18, mulainya dari 6, maka 18 kurang 6 sama dengan 12. P4 selesai di 33, mulainya dari 4, maka 33 kurang 4 sama dengan 29. P5 selesainya di 36, mulainya dari 5, maka 36 kurang 5 sama dengan 31. P6 selesainya di 6 dan mulainya juga dari 6, maka 6 kurang 6 sama dengan 0. P7 selesainya di 14 dan mulainya dari 9, maka 14 kurang 9 sama dengan 5. P8 selesainya di 9 dan mulainya juga dari 9, maka 9 kurang 9 sama dengan 0. P9 selesainya di 10 dan mulainya dari 10, maka 10 kurang 10 sama dengan 0. Yang terakhir P10 selesai di 20 dan mulainya dari 12, maka 20 kurang 12 sama dengan 8. Yang berikutnya kita jumlahkan mulai dari 24 ditambah 20 ditambah 12 ditambah 29 ditambah 31 ditambah 5 dan ditambah 8, hasilnya adalah 129. 129 dibagi dengan banyaknya proses. Di sini banyaknya proses adalah 10, maka 129 dibagi 10 adalah 12,9. Sekian video dari saya. Terima kasih.